Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan mendengarkan serta menyaksikan data-data yang akan dipaparkan oleh para narasumber, tentu kami dari Ombudsman selaku penyelenggara kegiatan, kami ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran Ombudsman yang nantinya akan disampaikan dari pimpinan Ombudsman sendiri, juga selaku pemantik diskusi. Dengan hormat, kami mohon Bapak Dadan Suharma Wijaya untuk menyampaikan poin-poin penting tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Pak Ketua, Pak Muhammad Naji, Pak Bobi yang hadir daring tadi izin, dan Pak Robert, Pak Yohanes, dan pimpinan yang lain yang mungkin hadir. Dan tentu yang spesial tamu kita hari ini, ya, yang saya hormati Pak Budi Ari, Pak Menteri Koperasi, Pak Menteri Desa, Pak Yandri, kawan lama dulu di Komisi 2 Pak ya. Dan tentu para eselon 1 dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk hadir Pak Jainuddin Maliki, sama-sama dulu dari Surabaya, Jawa Timur, berjuang aktivis bareng gitu. Dan yang saya hormati Pak Sekjen, para kepala biro, para KKU ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala perwakilan yang pada hari ini juga telah mengundang seluruh dinas ya yang terkait dengan koperasi dan pemerintahan desa ya di provinsi dan kabupaten kota, dan sudah hadir Pak Menteri ini sampai 800 peserta di Zoom tadi itu dilaporkan ya, dan mungkin masih bertambah, dan tentu saja juga teman-teman dari media massa, karena ya terkait dengan apa namanya tema yang kita angkat hari ini, berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik ya, online juga banyak hadir ya, baik secara Zoom maupun langsung. Tentu saja juga ya karena kehadiran langsung dari Pak Menteri berdua di sini gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pemantik diskusi, tentu kami Ombudsman ya dalam beberapa waktu ini mengamati ya terkait dengan diskursus yang berkembang ya, khususnya di publik gitu, yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengikuti perkembangan ya, juga suara-suara dari para pelaku di bidang koperasi dan desa ini, dan juga mohon maaf lupa, saya ingin menyapa juga teman-teman dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia juga hadir ya di sini ya. Ada juga di antaranya Pak Sekjennya, Pak Sumali. Nah, kemudian juga ada dari PPDI ya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, ada Pak Tahril ya, hadir juga secara Zoom. Nah, mungkin nanti kita akan berdiskusi ya, dan saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Sutoro, narasumber yang dari Ketua STPD ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran koperasi desa Merah Putih ini gitu ya, ini sesuatu yang di satu sisi ya kita merasa bangga karena ini rame nih di publik ini gitu. Ini menandakan bahwa kita hidup nih gitu ya, dari sisi diskursus ya, seperti diketahui di beberapa media banyak mengangkat yang pro dan yang kontra gitu ya. Nah, karenanya di sini Pak Menteri juga hadir langsung, ini kesempatan untuk yang pro yang kontra ini seperti apa nanti ditanggapi semua gitu ya, ditanggapi semua. Nah, tapi
yang menjadi persoalan mungkin ada beberapa yang harus di-highlight gitu ya. Meskipun sebagian memang sudah terjawab ya. Kita tahu koperasi ya dari dulu bahkan di konstitusi ya, dianggap sebagai ini sokoguru perekonomian bangsa ini gitu ya. Nah, sokoguru perekonomian bangsa, tapi dalam perjalanannya gitu tidak banyak itu koperasi mewarnai perekonomian gitu, hanya di beberapa tempat. Nah, tapi di periode Presiden Pak Prabowo ini ada gebrakan nih, ya, menghadirkan kembali ya koperasi ini ke permukaan gitu ya, lewat program Koperasi Merah Putih ini. Ya. Tentu dengan gagasan-gagasan ya, dengan rencana-rencana yang brilian ya, yang bagus gitu ya. Sejumlah program dilakukan ya, sejumlah rencana-rencana hal itu gitu ya. Banyak ya, semua kementerian lembaga mendukung program ini. Yang kami dengar kemarin misalkan ya, terakhir Kementerian Pertanian misalkan ya, Pak Menteri Pertanian itu akan memangkas ya, lewat koperasi ini akan memangkas jalur pupuk ya, dan jalur ini juga apa, penjualan produk pertanian yang asalnya 7 layer gitu, jadi 3 layer saja ya. Cukup dari petani ke koperasi konsumen gitu ya. Sebelumnya lewat ini. Nah, itu kan sesuatu yang bagus dari sisi rencana, dari sisi gagasan gitu kan. Kita belum tahu nanti implementasinya seperti apa, hambatannya seperti apa, dan apa namanya aspek negatifnya kalau memang muncul seperti apa ya. Kemudian juga saya ingat Menteri Kelautan KKP, dia punya rencana juga untuk mendukung Kementerian Koperasi ini, untuk mendukung Koperasi Merah Putih ini ada 2.000 ya target dia gitu ya, dengan mengeluarkan anggaran sampai berapa ratus miliar itu untuk ya menyokong pertumbuhan Koperasi Merah Putih ini ya, khusus untuk nelayan dan apa namanya di daerah pesisir ya. Jadi semua kementerian masuk di sana. BUMN juga demikian gitu ya. Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN-nya semua dikerahkan untuk mendukung kehadiran koperasi. Rencana ya, dari sisi gagasan ya, kita menilai wah ini sesuatu yang bagus gitu ya. Tentu kita mengapresiasi kalau berjalan ya dengan semestinya, dan mudah-mudahan ya berjalan dengan semestinya. Ini banyak ya sesuatu yang melatar belakangi pendirian Koperasi Merah Putih, inilah gagasan-gagasan yang kita apresiasi. Nah, namun ya itu tadi ya, masih sebatas gagasan, masih dalam tahap apa namanya instalasi ya, tentu ada hal yang perlu kita lihat. Nah, kami ingin menyajikan ya terkait dengan ya ini nih, potensi positif dan tantangan negatifnya dari kehadiran Koperasi Merah Putih. Nah, yang positifnya saya kira ya mungkin nanti ya bisa disampaikan secara langsung oleh Pak Menteri ya, bagaimana ya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan solidaritas dan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Ini sesuatu yang positif dan memang sudah menjadi roadmap dari kehadiran Koperasi Merah Putih itu sendiri gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain ini ada tantangan negatif ya, di antara suara-suara yang datang dari masyarakat yang perlu ya tidak sekedar dijawab gitu ya, tapi nanti dibuktikan ya bahwa aspek negatif ini gitu loh tidak mengemuka ya, tidak sampai eksis ya. Lanannya terjawab dan terselesaikan ya. Salah satunya mungkin yang dimunculkan oleh teman-teman di sini hal yang negatif dan bisa menjadi maladministrasi ini nanti kalau muncul, dan tentu kami di Ombudsman tidak berharap gitu ya menjadi potensi maladministrasi yang muncul dan akhirnya menjadi aduan-aduan masyarakat yang ditangani Ombudsman. Misalkan ya salah kelola atau korupsi di internal koperasi itu sendiri ya. Kita tahu pemerintah desa ya banyak mendapat gelontoran anggaran ya, baik dari alokasi dana desa maupun dari dana desa yang langsung dari pusat. Jadi udah 2 sumber tuh di pemerintahan desa sendiri. Nah, sekarang ya
koperasinya gitu, Koperasi Merah Putih juga dapat gelontoran dana gitu ya. Yang cukup besar, berarti ini perputaran uang di desa cukup banyak gitu ya. Apalagi ini sifatnya massal ya. Seluruh Indonesia ini potensi korupsi pasti banyak terjadi gitu ya di sana, dan tentu ini menjadi sesuatu yang, nah kenapa bisa muncul korupsi ini ya, salah satunya juga ada ruang ya yang dari sisi apa namanya SDM ya, ini mungkin nanti kita bahas, tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan aspek yang negatif yang lain ya. Bisa jadi nanti ya ada ketergantungan bantuan ya terhadap manapun. Ini mohon maaf nih Pak Menteri, ini dari sisi perencanaannya memang top down kan ya, meskipun yang diharapkan ya bottom up gitu kan. Nah, tapi dari sisi perencanaannya memang dari pemerintah pusat ya, ini didirikan di semua tempat karenanya tadi gitu ya, sokongan bantuan dari kementerian, lembaga yang lain, dari BUMN dan sebagainya masuk ke sana. Nah, ini bisa memunculkan budaya ketergantungan juga gitu ya dari ya koperasi yang didirikan di sana ya, karena berharap udah dapat bantuan terus, kemudahan terus segala macam ya, sehingga apa namanya nanti menimbulkan aspek negatif dari situ. Nah, kemudian SDM yang berkualitas di desa ini, meskipun mungkin tidak merata. Tadi Pak Menteri menyampaikan keyakinan untuk wilayah tertentu, misalkan Jawa, Sumatera gitu ya, bisa jadi ini SDM-nya kuat-kuat ya. Tapi wilayah yang lain bagaimana gitu ya? Terlepas dari bahwa semua berkomitmen untuk berintegritas melaksanakan koperasi ini, tapi bisa jadi dari sisi profesionalismenya yang kurang gitu kan. Dan ini tentu bagaimana nanti tantangan untuk mengatasi persoalan ini ya, karena kalau tidak teratasi pasti ini hal negatif yang muncul. Nah, kemudian tingkat partisipasi masyarakat yang rendah gitu ya, ini sebagai sesuatu yang negatif. Bisa jadi ini karena pesimisme sendiri. Tapi secara keseluruhan ya, aspek negatif yang ingin kami soroti ini, pertama memang Pak Menteri ya untuk ini berhasil ya. Ini sukses ya. Kenapa? Karena sokongan dari keseluruhannya ini sangat tinggi. Tapi yang menjadi persoalan justru pertama ya, kita mempersoalkan di sini dalam judul ini sudah ada koperasi-koperasi yang eksis sebelumnya, bahkan diperlakukan massal juga pendiriannya. Ya, diantaranya koperasi unit desa gitu. Dari sisi nama, ini koperasi unit desa di semua tempat sudah sangat familiar. Yang namanya KUD itu gitu ya. Dulu pendiriannya massal gitu ya, didirikan di semua tempat juga. Nah, tapi lebih banyak yang mati suri gitu ya. Tidak ini. Tapi meskipun demikian, ya ada beberapa yang sukses gitu ya. Kita berkeliling ke beberapa daerah, KUD-nya, wah omsetnya miliaran ya. Segala macam nih sampai beberapa yang saya tahu misalkan di tempat tertentu yang mengelola salah satu jenis usaha nih air misalkan di tempatnya Pak Zainuddin Maliki kalau nggak salah di Malang itu Pak, itu bayar listriknya saja sebulan itu sampai 27 juta. Rekening listriknya gitu ya, saking suksesnya itu BUMDes dan KUD di sana gitu. Nah, kemudian di Jogja ya ada juga yang sukses itu, yang di situ dia punya restoran, punya itu di Kampung Mataraman, itu desa yang sukses, bahkan setiap bulan dia dari hasil usaha di desanya itu mensubsidi masyarakat ya, setelah ngasih beasiswa, setelah ngasih karena dia punya rumah makan, kontrakan, restoran dan sebagainya. Itu satu bulan seingat saya gitu, itu ada subsidi dari bukan subsidi ya, justru pembagian ini 500.000 per kepala keluarga ya, dikasih ini karena ya begitu suksesnya gitu ya. Nah, tapi memang beberapa gelintir itu KUD BUMDes yang seperti itu. Memang pertanyaannya kembali ya, kemarin juga kita sampaikan.
Ini yang sudah eksis ini akan dikemanakan nih dengan Koperasi Merah Putih ya. Seperti apa gitu ya, kolaborasinya apakah akan didudukan ya sebagai koperasi atau badan usaha di bawah Koperasi Merah Putih atau gimana gitu. Nah karena beberapa ya menjadi gelisah juga gitu ya, di antara yang sukses-sukses, wah kalau dikooptasi nanti oleh Koperasi Merah Putih bisa berabe gitu. Nah kenapa ada kekhawatiran itu gitu ya? Salah satunya karena juga ya, dari sisi pendirian Koperasi Merah Putih ini ada kecurigaan. Nah, ini biar tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Ini kecurigaan yang nanti tentu ya kesempatan pada waktunya akan dijawab oleh Bapak Menteri berdua gitu ya. Salah satunya ini pendirian koperasi hampir 80% lebih Pak ya. 200-an dari target yang ada dari 80.000 itu gitu ya. Udah berdiri semua dan prosesnya memang ya dilalui dengan musyawarah desa tentunya gitu ya, dengan musyawarah desa. Tapi banyak yang mengkritisi ini bisa jadi dikuasai gitu oleh ya rezim pemerintah desa yang ada saat ini saja, yang ada di situ gitu ya. Yang ada di itu, yang notabene pemerintahan desa di kita ya sebagai demokrasi langsung, seringkali kan ada apa namanya ketika pertarungan kepala desa gitu ya, yang kalah ya menjadi oposisi gitu ya, dan tidak banyak dilibatkan dalam musdes atau musyawarah desa gitu ya, atau musrenbangdes dan segala. Yang terlibat hanya mereka-mereka yang ya pemenang-pemenang di desa tersebut. Nah itu yang diantaranya menjadi kecurigaan, dan kecurigaan lebih lanjut ini Pak Menteri gitu ya. Mohon maaf, jangan-jangan ya ini Koperasi Merah Putih ini dianggap sebagai mesin politik baru nih bagi penguasa saat ini ya gitu lah, untuk ininya gitu kan, wah ini persiapan nih 2029 gitu ya. Mesin baru politik gitu ya, yang memang disiapkan untuk itu gitu ya. Dan itu gitu ya, meskipun pendiriannya sukses di mana-mana ya, tapi tadi itu orang-orangnya ini siapa yang jadi bahan pertanyaan. Memang ya di koperasi ya sifatnya keanggotaannya sukarela gitu ya, sukarela. Nah tapi ketika masuk ya siapa yang mendirikan ya, bisa jadi juga mungkin ada pembatasan. Mereka yang terlibat di koperasi ini udah orang-orang ini yang itu jangan gitu di sana. Nah padahal gitu ya ada keberpihakan yang besar ya dari kementerian, lembaga, BUMN dengan sejumlah dananya masuk ke sana, berarti kan hanya masuk ke kelompok tertentu gitu. Karena apa gitu ya? Anggaran yang masuk dan dikelola ya sebagai koperasi ya, koperasi itu kan kontrolnya gitu. Yang kami lihat karena aduan-aduan di Ombudsman untuk koperasi yang sebelumnya, itu Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi itu tidak bisa ya melakukan investigasi atau pemeriksaan sampai mendalam, kemudian juga akhirnya mengatakan bahwa oh ini harus dibayar karena ada anggota yang tidak dibayar dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu ternyata itu. Jadi Kementerian Koperasi, Dinas di kami gitu hanya bisa melihat apakah koperasi ini upaya rapat tahunan dan segala macam ini sehat atau tidak gitu. Nah akhirnya hanya sanksinya gitu ke koperasi itu hanya pembekuan dan ini saja gitu. Ketika ada upaya-upaya korupsi, penyelewengan di dalam koperasi ya, di situ sering wah ini harus dilaporkan saja pengurusnya gitu ke aparat penegak hukum gitu. Jadi larinya ke proses itu juga gitu, bahwa kalau ada penyelewengan di dalam di internal itu ya dilaporkan ke penegak hukum gitu. Nah kemudian ada juga ketika koperasi tertentu tidak bisa membayar ke anggotanya sebagai hutang dan segala macam, di kami ada kasus yang ya akhirnya harus dibekukan, kemudian harus dipilotkan gitu, kemudian ya baru nanti dijual asetnya dan semua baru dibagikan.
tidak ada tindakan yang bisa dilakukan oleh dinas koperasi di kabupaten kota untuk hal itu. Nah, ini hal-hal yang ini gimana jadinya dengan Koperasi Merah Putih ya kalau terjadi hal-hal yang demikian ya. Kami memandang bahwa dengan sumber daya anggaran negara yang digelontorkan kepada Koperasi Merah Putih, meskipun keanggotaan koperasinya memang sukarela ya, mungkin ya ini kan sebetulnya hak warga desa secara keseluruhan gitu ya. Jadi apakah ada pertanyaan? Tidak mungkin gitu, atau apakah memang dimungkinkan dan apakah memang justru itu karena uangnya gitu ini dari bantuan negara gitu ya, meskipun ada apa namanya memang secara koperasi aduan apa namanya ada iuran-iuran yang dari anggotanya tersebut, tapi kalau ternyata memang dibatasin nggak boleh kelompok-kelompok atau seluruh warga desa itu masuk, nah ini menjadi problem. Di antaranya itu Pak Menteri yang apa namanya tentu hal ini bukan hanya suara-suara yang beredar di sekitar sini, tapi juga di media segala macam, mungkin itu juga sempat terungkap. Saya hanya menyampaikan kembali bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu memang ada gitu ya terkait dengan hal itu. Tentu saya ingin menutup apa namanya pantikan ini ya dengan sebuah puisi apa namanya pantun. Nah, ini dari pakar pantun di Ombudsman ini, Kepala Perwakilan Kalimantan Barat ini, Ibu Tariah nih. Sungguhlah nikmat minum air selasih. Tambahkan gula merah dan es batu. Semangat berkinerja Koperasi Merah Putih. Jangan berubah menjadi abu-abu kelabu. Gitu. Dan pesannya tentu ya kita semua ya mendukung, asal jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dadan Suharma Wijaya. Dan Ombudsman sendiri Pak, kami tentu tidak hanya sekedar berdiskusi, pasti ada Pak tindak lanjut dari hasil diskusi ini. Kami pasti nanti akan bersurat secara tertulis kepada Menteri Koperasi dan Menteri Desa. Ada poin-poin penting Pak yang akan kami sampaikan, setidaknya ada 3 poin penting Pak. Yang pertama terkait dengan juknis yang nanti akan kami harapkan ada penyempurnaan, kemudian juga partisipasi bermakna Pak. Bagaimana dari awal masyarakat dapat mengawal sampai dengan pada evaluasi di akhir, dan yang terakhir adalah sarana pengaduan tadi Pak. Ini sangat penting ya, jadi kami mohon nanti bisa ditindaklanjuti Pak ya. Iya betul, baik. Kami kira itu Bapak Ibu diskusi kita yang telah kita laksanakan. Saya moderator mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini banyak kekurangan. Kami kembalikan kepada MC Mas Nafi.